Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini renungan kita terambil dari Bilangan 27 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami agar kami bisa membaca dan mengerti firman-Mu seperti yang Engkau maksudkan. Dan Roh Kudus, tolonglah kami, karena Engkau yang bisa mengartikannya kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah kasih Tuhan kepada umatnya. Teks yang akan kita baca dari Bilangan 27 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 saja. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu perbantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku, untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah Allah jelas kepada Musa dan Harun, yaitu katakanlah kepada bukit batu itu. Bukan memukul sebagaimana yang dilakukan oleh Musa. Bilangan 20 ayat yang ke-8. Jadi kita belajar bahwa taat kepada Tuhan itu penting. Apa yang dilakukan Musa dan Harun sebagai bentuk ketidakpercayaannya dan ketidakhormatannya akan kekudusan Tuhan di depan orang Israel. Bilangan 20 ayat yang ke-12. Ini yang menyebabkan Musa dan Harun tidak bisa masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Karena mereka tidak taat kepada Tuhan, padahal Musa memiliki kedekatan dengan Tuhan. Bahkan selama 40 hari Musa berdialog dengan Tuhan dan menerima Taurat Tuhan langsung dari Tuhan. Jadi mentaati perintah Tuhan itu lebih besar nilainya dibandingkan apa yang kita lakukan, karena akan berdampak sangat besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, mentaati perintah Tuhan. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Inilah sebagai peringatan Tuhan, bahwa Musa tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Dan juga tentang kematiannya. Padahal Musa punya kedekatan dengan Tuhan. Dia setia terhadap segala yang Tuhan sampaikan untuk dia lakukan. Apa sih yang menyebabkan Allah kemudian tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah perjanjian? Karena Musa tidak melakukan yang diperintahkan Tuhan dalam memenuhi permintaan umat Israel akan air, yang harus dilakukan dengan cara berseru, bukan memukul dengan tongkat. Mengapa Musa melakukan ini? Karena dia menganggap bahwa Tuhan pasti menyetujui apa yang dia lakukan. Mengapa? Karena kedekatan Musa dengan Tuhan. Tapi tindakan ini adalah satu sikap merendahkan Tuhan. Tuhan itu mulia dan agung. Jadi tidak bisa sembarangan bertindak dan bersikap terhadap Tuhan yang apa yang dia lakukan dan perintahkan untuk kita. Sebab dosa bagi Allah harus dihukum. Siapapun dia, walaupun yang melakukan pelanggaran atau dosa, itu orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan. Dan yang paling disayanginya sekalipun. Jadi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberitahu Musa bahwa dia tidak akan masuk tanah Kanaan. Dia akan mati sebagai hukuman atas dosa yang dia lakukan. Tapi Tuhan memberikan kesempatan yang indah kepada Musa, yaitu dia dapat memandang tanah Kanaan yang akan dimasuki oleh umatnya. Ini yang membuat Musa tenang menerima berita itu. Musa seorang pemimpin sadar akan perilakunya yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dia lakukan. Yang kedua, mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Di ayat ini, Musa meminta dalam doa kepada Allah agar Tuhan menunjukkan penggantinya untuk melanjutkan kepemimpinan dan pembinaan umat Tuhan. Yaitu supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Ayat yang ke-17. Nah, seperti Yesus yang juga penuh belas kasihan melihat orang banyak yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak memiliki gembala. Mereka akan tercerai-berai, rentan akan serangan musuh, kekurangan makanan, dan mereka dapat saling menyakiti sesama mereka. Matius 9 ayat yang ke-36. Tuhan menjawab permintaan Musa bahwa Yosua yang akan menggantikan dia. Mengapa Yosua? Sebab dia seorang yang berani, rendah hati, beriman, dan tulus. Ketika Musa mengutus 12 orang pengintai untuk melakukan keadaan dan memandang situasi tanah Kanaan, 10 orang melaporkan bahwa keadaan tanah Kanaan itu tidak mereka kuasai. Tidak mungkin mereka kuasai, karena ada suku Enak dan pertahanan bangsa yang akan mereka masuki itu sangat kuat. Bilangan 13 ayat yang ke-28. Tetapi Yosua dan Kaleb dengan berani menyatakan bahwa mereka bisa menguasainya. Mengapa? Karena Tuhan berkenan kepada kita
dan akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bilangan 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan kemudian di dalam ayat 18 dikatakan Tuhan memerintahkan memerintahkan Musa untuk menabiskan Yosua. Jemaat, ini sebagai suatu tanda Allah menganugerahkan berkat roh ke atas Yosua. Sehingga Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan. Jemaat, waktu pentabisan yang akan dilakukan oleh Musa kepada Yosua, itu diperintahkan oleh Tuhan agar membawa Yosua ke hadapan Eliezer dan segenap umat. Agar mereka tahu bahwa Yosua sebagai orang yang ditentukan dan ditetapkan Allah untuk menjalankan kepercayaan yang besar ini. Dan supaya mereka juga menerima penetapan ini, dan tugas Yosua adalah menjaga umat Israel, dan dia bertanggung jawab atas perkembangan dan pertumbuhan iman umat Israel. Mengapa perintah ini harus diberikan di depan umat Israel? Agar umat melihat dan tergerak untuk membantu Yosua dalam melaksanakan tugas Tuhan. Musa memberi sebagian kewibawaannya kepada Yosua sesuai dengan perintah Tuhan. Karena selama ini Yosua yang selalu mendampingi Musa dalam melaksanakan tugasnya. Ayat yang ke-20. Jadi Musa pun memberi kewenangan kepada Yosua dalam mengambil keputusan. Dalam beberapa peristiwa yang terjadi. Sehingga umat Israel sudah terbiasa dalam kepemimpinan Musa sekarang yang akan dipimpin oleh Yosua. Yang juga sudah dikenal oleh umat Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 21 dikatakan, perintah Musa kepada Yosua untuk berdiri di depan Imam Eliezer, yaitu agar Yosua bertindak atas perintah Tuhan. Dan bukan atas kehendak Yosua dan umat Israel. Sebab tugas yang diemban oleh Yosua adalah berat, yaitu memimpin umat, merebut dan menaklukkan Kanaan. Dan ini suatu perjuangan yang sangat berat. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diambil oleh Yosua dan imam besar selalu menanyakan dulu kepada keputusan Urim. Mengapa? Karena pada masa Musa, Tuhan berbicara langsung berhadapan muka. Masa itu sudah berlalu. Sekarang Yosua maupun para pemimpin harus bertanya kepada imam besar. Yosua dan seluruh Israel harus keluar dan masuk atas titah sang imam menurut keputusan Urim. Agar mereka tidak ragu bahwa Allah yang membimbing dan melindungi mereka, baik ketika keluar atau ketika mereka masuk. Dan bagi yang mengikuti perintah Allah dengan sungguh-sungguh, yang diwujudkan dalam perilaku mereka, maka mereka akan tenang dan aman. Yang ketiga, melakukan perintah Tuhan. Ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Apa yang dilakukan Musa sebagai bentuk pengunduran dirinya dan menempatkan Yosua sebagai pemimpin menggantikan dia. Dan Musa siap bahwa umat Israel tidak lagi memandang dia sebagai pemimpin, tapi Yosua sebagai penggantinya. Dengan demikian, umat Israel sekarang patuh dan mendengarkan perintah-perintah Yosua. Sesuatu yang menarik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ialah Musa tidak mengajukan anak-anaknya sebagai penggantinya, tapi dia menyerahkan semua itu kepada Tuhan dalam memimpin umat Israel menggantikan dia. Dan Tuhan memilih dan menetapkan Yosua sebagai pemimpin utama. Sikap Musa ini merupakan contoh dan teladan bahwa dia tidak lagi sebagai pemimpin dan tidak mencalonkan anak-anaknya sebagai pengganti dia. Sikap ini sebagai bentuk penyangkalan dan penyerahan diri kepada kehendak Allah. Inilah karakter lemah lembut dan kesetiaan Musa kepada Tuhan. Allah berperan penting dalam setiap proses peralihan kepemimpinan, apalagi jika menyangkut keberlangsungan umatnya. Selamat menikmati kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan jadilah saksinya bagi gereja dan dunia. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk para pemimpin gereja yang Tuhan pilih. Melalui apa yang Engkau sendiri lakukan. Agar jemaat Tuhan semakin maju dan semakin berserah kepada Tuhan karena kepemimpinan yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.